Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita masuk ke chapter 9, yaitu mengenai address resolution. Ya, address resolution. Nah, yang akan kita bahas di chapter ini, yang pertama adalah bagaimana sih ARP itu bisa bekerja atau fungsinya apa. Nah, topik-topik nanti yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah membandingkan antara MAC address dan IP address. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya singgung sedikit ya terkait MAC address dan IP address. Kemudian mengenai tentang fungsi dari ARP, kemudian juga ada Neighbor Discovery. Ya, Neighbor Discovery ini intinya hampir sama dengan ARP, cuman dia diterapkan di IP versi 6. Kalau ARP ini diterapkan di IP versi 4. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan MAC dan IP. MAC address ya, MAC address dan IP address. Nah, pada dasarnya jaringan itu mempunyai dua alamat ya. Itu yang pertama adalah alamat fisik dan alamat logik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa MAC address ini adalah alamat fisik ya dari jaringannya. Kemudian IP address ini adalah alamat logik ya, alamat logiknya. Nah, bisa kita analogikan apa sih alamat fisik dan alamat logik ya. Yang pertama kita gampangnya alamat logik dulu ya. Alamat logik itu IP address kalau di dalam jaringan ya. Kalau di kenyataan kita bisa analogikan adalah alamat Anda, alamat yang Anda tulis. Kalau Anda sedang mengirim sesuatu ya. Contohnya apa? Misalkan contohnya Perumnas Condong Catur ya, kemudian Blok A, RT 1, RW 1 ya, Condong Catur Depok Sleman. Nah, ini adalah alamat logik. Ya. Alamat yang hanya bisa ditulis ya, alamat yang hanya bisa ditulis ya, itu logik. Bisa disebutkan. Nah, sedangkan MAC address ini adalah alamat fisik. Ya, alamat fisik. Analoginya bagaimana? Alamat fisik ini misalkan kalau Anda pesan paket ya, pesan paket, Anda beli di toko online, kemudian paket dikirim melalui kurir, ya, di situ kan yang ditulis di paket itu kan alamat logik. Nah, alamat yang ditulis di paket, ya, perumahan Condong Catur, ya, Blok A, RT 1, RW 1, Condong Catur Depok Sleman. Itu yang ada di bungkus paket, kan seperti itu. Nah, kemudian biasanya kurir ya itu akan menghubungi kita ya. Demi memudahkan pengantaran paket, mohon share lokasi. Nah, share lokasi ini, lokasi rumah Anda inilah yang dinamakan alamat fisik. Ya, alamat logiknya itu adalah alamat yang tertulis di paket, ya. Kemudian alamat fisiknya adalah alamat ya share lokasi yang Anda share ke kurir agar nanti tidak salah dalam mengirimkan barang. Apakah bisa terjadi kesalahan antara alamat logik dan alamat fisik? Banyak terjadi kasus seperti itu, ya. Jadi alamat logiknya benar tapi alamat fisiknya salah, mungkin sudah pindah atau alamat fisiknya ini sudah tidak ada lagi, ya mungkin rumahnya sudah roboh dan sebagainya, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, di jaringan logikanya sama seperti itu ya. Jadi IP sekian 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 itu MAC address-nya sekian. Ya, alamat fisiknya sekian. Itu di jaringan seperti itu, ya. Nah, karena logikanya sama, ya logikanya sama. Ya, kalau kita menggunakan alamat rumah dengan alamat yang ada di jaringan itu sama, ya. Nah, seperti di sini ya, alamat fisik itu adalah alamat NIC-nya, Network Interface Card-nya, ya. Digunakan untuk komunikasi dengan apa namanya NIC yang lain di dalam jaringan yang sama. Nah, ini juga sudah pernah saya sampaikan juga bahwa sebelum mempunyai alamat fisik, alamat logik ya, sebelum mempunyai IP address, komputer itu sudah bisa saling terhubung selama dia dalam satu jaringan yang sama.
ya, dalam jaringan yang sama. Nah, ini bisa kita analogikan misalkan ada perumahan baru ya, perumahan baru ya, di mana di situ sudah ada rumah-rumah, ada yang menempati ya. Tetapi di situ belum ada nomor rumahnya dari mana dan sebagainya, itu belum ada, alamat logiknya belum ada. Nah, selama orang-orang ini berada dalam satu lokasi, itu kan bisa berkomunikasi kan ya. Misalkan contohnya rumah yang paling depan misalkan itu rumahnya Pak Yudi misalkan. Kemudian rumah sebelahnya lagi punyanya Pak Jono, sebelahnya lagi punyanya Pak Aji dan sebagainya. Nah, misalkan kalau ada orang yang tanya, rumahnya Pak Aji yang mana ya? Tanya pada Pak Jono yang awal tadi, Pak Yudi ya, yang nomor awal tadi. Oh, rumahnya Pak Aji itu yang rumah nomor 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi dari tempat saya ini 1, 2, 3. Rumah ketiga dari tempat saya. Itu rumahnya Pak Aji. Oh ya, oke. Rumah yang warnanya merah misalkan. Nah, itu alamat fisik ya. Ya, alamat fisik. Karena belum ada alamat logiknya, nomor blok A, nomor 1, 2 dan sebagainya belum ada. Tapi kan masih sudah bisa berkomunikasi ya. Selama dia berada di lokasi yang sama, ya istilahnya dalam suatu kawasan yang sama, ya, itu masih bisa berkomunikasi. Walaupun belum ada nomor alamat logiknya. Ya. Seperti itu ya. Jadi sebelum ada alamat logiknya, itu jaringan node yang ada di jaringan itu sudah bisa berkomunikasi menggunakan MAC address ya. Mengirim paket itu bisa melalui MAC address-nya ya. Contohnya misalkan Anda mempunyai hajatan ya, tetangga Anda satu RT misalkan ya, tapi Anda nggak tahu rumahnya nomor berapa dan sebagainya, nggak tahu ya. Kemudian Anda minta tolong ya, tolong Pak ini dibagikan ke rumahnya tetangga ya semua, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini. Nah, kemudian orang itu membawa istilahnya berkat ya, diantarkan ke rumah masing-masing rumah. Nah, kemudian ya setiap rumah dia permisi ini mau mengantarkan berkat dari Pak A yang ada hajatan di sebelah sana itu. Oh ya, terima kasih. Ya. Nah, ini tanpa ada alamat logik pun itu ketika sudah terhubung dalam satu jaringan itu bisa berhubungan. Ya, bisa berkomunikasi. Ya. Nah, itu fungsinya alamat fisik atau MAC address tadi. Nah, sedangkan alamat logik ini untuk memudahkan berkomunikasi baik dalam satu jaringan maupun berbeda jaringan. Ya, dalam satu wilayah maupun beda wilayah, dalam satu RT maupun beda RT. Ya, seperti itu. Ya. Itu fungsinya alamat logik. Sama seperti ketika Anda pesan paket itu kan yang ditulis alamat logiknya, bukan alamat fisik rumah Anda kan ya. Bukan share lokasinya tadi. Ya kalau Anda membeli paket tapi yang Anda tulis di situ Google Map ya. Link Google Map itu yo nggak akan sampai. Karena orang akan pertama membaca ini mana. Nah, baru kemudian setelah masuk ke kawasannya, ke wilayahnya baru kemudian mencari alamat fisiknya. Ya. Orang pertama akan mencari alamat logik ketika dia berada di luar area. Ya, ketika berada di luar area, orang akan mencari alamat logik, bukan mencari alamat fisiknya. Nah, setelah dalam satu area, baru mereka akan mencari alamat fisiknya. Ya, karena memang itu akan dikirimkan, ya paketnya akan dikirimkan ke orang yang ada di dalam alamat logik tersebut. Ya. Jadi intinya di dalam jaringan ada dua alamat ya, alamat fisik dan alamat logik. Ya, dalam kehidupan sehari-hari di dalam kenyataan itu juga ada alamat rumah itu adalah alamat logik, ada alamat fisiknya. Ya, alamat logik itu yang Anda tulis di dalam bungkus paketnya. Nah, alamat fisiknya itu yang Anda share lokasinya ke kurir.
agar tahu di mana letak rumah Anda. Ya, seperti itu. Nah, dalam proses pengiriman data itu mengandung atau di dalam paketnya pasti akan disertakan alamat alamat fisik dan alamat logik, dua-duanya ada, ya, untuk memudahkan, ya, seperti itu, ya, baik di penerima maupun tujuan. Nah, ini ya, kalau alamat tujuannya di dalam jaringan yang sama, dia bisa langsung berkomunikasi ya. Jadi dari PC1 ke PC2 karena dia dalam satu jaringan yang sama, maka dia langsung bisa berkomunikasi. Ya. Nah, bagi yang tempat tujuannya itu berada di luar ya, di luar kawasannya, di luar wilayahnya atau kita sebut remote network, ya kemarin kan ada istilah local network dan remote network, ya. Maka untuk mengirim paket, ya, dia harus melewati default gateway. Ya, default gateway sudah dijelaskan kemarin ya. Default gateway ini bisa kita analogikan sebagai Pak RT-nya. Ya, Pak RT-nya. Kalau kita mau memberikan berkat ke sesama RT, itu kan nggak perlu ya, nggak perlu izin Pak RT, langsung dibagikan saja ya. Nah, tetapi karena ini beda RT, ya ini ada RT1, RT2, maka ketika PC1 ini mau membagikan ke PC2, maka dia harus melalui Pak RT dulu, ya. Karena apa? Ini nggak tahu lokasinya ini di PC2 itu ada di mana nggak tahu. Maka dia menghubungi Pak RT, saya mau mengirimkan sesuatu ke PC2, ya, tolong diberikan ya. Karena apa? Saya nggak tahu ini PC2 itu rumahnya di mana. Yang tahu saya hanya tahu alamatnya ini, ya. Saya hanya tahu alamatnya ini, tapi alamat fisiknya saya nggak tahu. Nah, maka dia akan menghubungi Pak RT-nya ini. Nah, dari Pak RT1 ini, dia akan menghubungi Pak RT2. Pak RT2, ini warga Anda yang bernama PC2 ini mendapat kiriman dari warga saya PC1. Nah, saya nggak tahu ini rumahnya di mana, tolong disampaikan ya. Nah, data disampaikan ke Pak RT2. Nah, dari Pak RT2 ini yang menyampaikan ke PC2. Ya. Jadi PC1, PC2 ini nggak tahu menau. Ya. Yang tahu mereka ini urusannya ini antara R1, R2. Ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi jika melalui remote itu harus melalui default gateway. Ya, harus melalui default gateway. Ya. Nah, ini prosesnya sama ya. Jadi harus melalui default gateway dulu ya. Jadi pertama nanti PC1 ini akan membagikan atau mengirimkan datanya ke ini, ke R1 dulu ya, ke R1 ya. Ke R1. Ini kan tujuan awalnya ya, ini tujuan awal tujuan utamanya ini. Nah, kemudian step by step-nya ya, dia akan mengirimkan ke 10-10 ya. Ke 10-1 ini dulu ya, ke 10-1. Ya, dikirimkan ke 10.1 seperti ini, default gateway-nya ini kan 10.1 ya. Kemudian dikirimkan ke ini 266 ya, ke 10.11 ya baru dikirimkan ini ke PC2-nya. Jadi harus melalui default gateway dulu. Nah, kemudian ARP itu apa sih? Address Resolution Protocol itu apa? Address Resolution Protocol ini dia fungsinya adalah digunakan untuk meresolve ini itu apa ya? Mendefinisikan ya. Mendefinisikan alamat IP ke alamat MAC. Jadi misalkan rumah nomor 1 RT1 RW1 itu letaknya di mana? Letak fisiknya di mana? Ya. Letak fisiknya di mana? Jadi untuk apa ya istilahnya ya?
No resolve itu yaitu untuk mendefinisikan, ya mendefinisikan. Kalau nomor 1 RT1 RW1 itu loh, rumah ujung paling ujung depan sendiri. Itu nomor 1 RT1 RW1. Nah, jadi untuk itu ya, untuk mendefinisikan bahwa alamat IP sekian itu dipunyai oleh alamat MAC sekian. Ya. Nah, apa namanya? Di dalam ini ya, di dalam layer 2 ya, dari setiap data itu nanti akan mempunyai MAC address tujuan dan MAC address source tadi. Jadi setiap alamat apa namanya paket yang dikirim ini nanti akan disertai dengan MAC address tujuan dan MAC address source-nya, ya, sumbernya. Nah, fungsi utama dari ARP yaitu untuk menerjemahkan alamat IP versi 4 ya ke alamat MAC address. Ya. Jadi alamat logik ke alamat fisik, ya. Kemudian memaintenance tabel IP 4 ke MAC ya, mappingnya. Jadi fungsinya dia mendata IP sekian itu alamat fisiknya sekian, IP sekian alamat fisiknya sekian. Jadi dia mempunyai tabel data alamat IP dan MAC address-nya. Ya. Jadi kalau ada tambahan baru lagi, misalkan ada tambahan PC baru, alamatnya IP-nya sekian, oh MAC address-nya ini PC baru. Ya. Jadi itu. Oh kok ini PC ini kok sudah hilang, nah, berarti dicorek ya, MAC address-nya dicorek, alamat IP-nya dicorek. Ya. Jadi fungsinya itu menambah atau mengurangi atau memaintenance lah istilahnya ya. Nah, kemudian fungsi dari ARP ya, fungsi dari ARP. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi pada awalnya ini ya contohnya ini apa namanya seorang pendatang baru ya, warga baru misalkan. Warga baru dia mau mencari orang yang ada di situ. Biasanya kan dia woro-woro dulu ya. Siapa yang mempunyai alamat 7 ya, 17. Alamatnya di mana ya? Nah, ini istilahnya membroadcast semuanya. Ya. Nah, di broadcast. Kemudian, oh ini bukan saya, 7 bukan saya. Saya 6, saya 8. Oh ya ini saya 7. Nah, kemudian di replay ke 5. Ya, saya 7. Nah, kemudian saya minta lokasi rumahmu di mana? Nah, kemudian diberikan alamat MAC. Ya. Oh, rumahku di sini lokasinya, baru kemudian paketnya dikirim ke alamatnya itu. Ya. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Nah, ini konsep bagaimana request ya ARP ya, meminta ARP tadi. Jadi bagaimana node yang ada di jaringan itu meminta MAC address, alamat fisiknya, ya. Nah, ini A mau mengirimkan ke C ya, di mana hanya lokasinya fisiknya tidak diketahui, ya. Karena data itu harus dikirim ke lokasi, ya, bukan ke logik. Ya. Logik bisa berubah-ubah, tapi kalau fisik tidak, ya. Nah, untuk data bisa sampai itu harus sampai ke alamat fisik, ya. Jadi data itu benar-benar terkirim kalau sudah terkirim ke alamat fisiknya, ya, ke alamat fisiknya. Nah, pertama A ini kan akan misalkan gini, A akan mengirim ke suatu tempat C ya. C ini berada di pemukiman, di kompleks ya. Nah, A ini akan menganggap
A ini tahu bahwa C ini ada di komplek tersebut, tapi kan nggak tahu mana lokasi rumahnya. Oleh karena itu, A ini menganggap bahwa semua yang ada di komplek itu adalah kemungkinan itu miliknya C. Ya, karena dia tidak tahu lokasi persisnya. Maka dia beranggapan bahwa lokasi C bisa jadi ada di situ, salah satunya. Ya. Maka A ini akan menganggap semua yang ada di komplek tersebut adalah C. Ya. Jadi istilahnya nanti ditanya satu persatu ditanya. Apakah kamu C? Kamu C? Kamu C? Kamu C? Nah, prosesnya seperti itu. Maka dia melakukan yang namanya broadcast. Ini adalah alamat IP, alamat broadcast. Ya. FFF ini adalah alamat broadcast. Ya. Tujuannya apa? Disampaikan ke semua. Ya. Siapa yang bernama C? Nanti B menjawab, oh saya bukan. Satu menjawab, oh bukan saya. Nah, kemudian C menjawab, oh iya, saya. Terus kemudian A, saya minta lokasi rumahmu. Kemudian C memberikan, ini loh lokasi rumahku. Kemudian, oh ya, saya datang ke sana untuk mengantarkan paketnya. Nah, konsep sederhananya seperti itu. Ya. Jadi paket atau data itu akan benar-benar sudah sampai ke tujuan kalau sudah sampai ke alamat fisiknya. Ya. Ya sebenarnya sama ya, kalau Anda membeli sesuatu ya dipaketkan, itu kan paketnya itu kalau benar-benar sudah sampai ketika sudah sampai ke alamat fisik, ya kan? Bukan alamat logiknya, tapi kalau sudah sampai ke alamat fisik. Ya konsepnya sama seperti itu, ya. Konsepnya sama seperti itu. Bahwa data itu akan sampai baru dikatakan sampai kalau sudah sampai ke alamat fisiknya. Nah, kemudian C menerima berita tersebut. Oh iya, ini adalah saya. Kemudian C memberikan informasi ke A. Ya, ini saya. Iya kan? Ya. Nah, kemudian ini proses reply-nya tadi kan meminta ARP ya, meminta ARP ya. Kalau ini proses nge-reply-nya. Jadi kalau yang tadi request-nya itu dari A ya. Wih, apa namanya? Siapa yang mempunyai alamat ini? Ya. Oh, saya bukan, saya bukan, saya bukan. Kemudian C, oh iya ini saya. Kemudian di-reply ya, di-reply. Nah, tadi kan sudah sampai di C ya. Sudah sampai di C ya. Kemudian dari apa namanya? Dari C ini nanti akan dikirimkan ke A. Nah, kemudian data akan dikirim balik ke alamat ini dengan menyertakan sekalian alamat lokasinya ini. Ya. Jadi nanti data akan diterima utuh, MAC address-nya, source IP-nya, pengirim IP-nya, dan sebagainya. Tadi kan ini target ya, sekarang berubah menjadi pengirim pada saat dia mengirimkan, mereply ARP-nya.
Nah, ketika apa namanya ARP-nya sudah di-reply, maka otomatis A akan menerima, oh ini destination MAC-nya sudah tercantum di dalam data replay yang dikirim dari C ke A tadi. Nah, itu tadi kan ketika masih berada di dalam satu jaringan ya, ketika masih berada di jaringan yang sama ya. Nah, bagaimana ketika apa namanya ARP pada saat di remote network ya? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ketika ingin berhubungan dengan network remote network, maka kita harus berhubungan dulu ke default gateway. Ya, kalau kita ingin mengirim sesuatu ke RT sebelah, kita harus bicara dulu dengan Pak RT kita. Ya, karena apa, kita nggak tahu ya Pak RT yang sana itu apa namanya warga RT sana itu alamatnya di mana, itu kan kita nggak tahu. Kita minta bantuan Pak RT. Ya, Pak RT, saya mau mengirim data dari saya ke C yang ada di RT sebelah. Ya, misalkan seperti itu. Ya, maka A ini akan mengirimkan sama broadcast, di broadcast semua, tetapi targetnya bukan C, ya, tapi targetnya adalah default gateway ini, ya. Default gateway ini adalah 192.168.1.1. Jadi targetnya bukan apa namanya node yang dituju, ya, tapi targetnya adalah bukan 50 ya, 50 tadi kan kalau berada di network yang sama. Tapi kalau berada di network yang berbeda tujuannya, maka dia harus melewati default gateway dulu. Jadi target pertamanya adalah dia mencari default gateway. Jadi target pertamanya dia mencari Pak RT-nya. Ya. Pak RT-nya alamatnya di sini. RT 1 nomor 1 itu rumahnya Pak RT. Loh, rumahnya di mana tahu? Di sana. Ada rumah fisiknya. Ya. Nah, jadi sama. Cuman kalau yang remote network, maka dia harus menghubungi default gateway-nya terlebih dahulu. Tidak bisa langsung. Ya, tidak bisa langsung seperti kalau berada di dalam jaringan yang sama. Nah, nanti untuk paket selanjutnya itu yang ngirim adalah Pak RT-nya. Ya, akan dikirim Pak RT ke RT sebelah. Ya. Intinya untuk ARP ini dia membutuhkan alamat fisik, ya. Jadi dia ingin ingin mencari tahu alamat fisiknya di mana, ya. Alamat fisiknya di mana. Untuk apa? Untuk mengirimkan data. Karena apa? Data terkirim kalau sudah sampai ke alamat fisik, bukan alamat logik. Ya, jadi dari A ini masuk dulu ke R1. Ya. Karena apa? Jaringannya ada berada di luar di sini. Oke. Nah, kemudian menghapus data yang ada di tabel ARP. Data di tabel ARP ini akan dihapus dalam periode tertentu, ya. Tujuannya untuk update, ya. Tujuannya untuk proses updating, ya. Misalkan apa namanya data sudah terkirim, maka kalau sudah terkirim ya sudah dihapus, ya.
Alamat tujuan tadi akan dihapus, tidak akan disimpan selamanya. Ya, jika tidak digunakan lagi, ya, jika tidak digunakan lagi maka akan dihapus dari tabel ARP. Ya. Biar ya tujuannya apa? Untuk selalu up to date ya, selalu up to date. Kalau di jaringan ini biasanya 15 sampai 40 detik. Kalau tidak digunakan lagi maka dia akan dihapus, ya. Akan dihapus. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat ARP. Ya, kalau di router itu menggunakan perintah show ARP. Nanti akan kelihatan alamat logiknya dan alamat fisiknya, ya. Alamat logik, alamat fisik, ya. Alamat logik, alamat fisik. X ini adalah umur ya, berapa lama ya. Berapa lama interface tersebut berada di dalam tabel ARP, ya. Kalau ini berarti ini baru ya, ini baru, ini sudah lama, ya, sudah lama. Nah, kalau di Windows itu menggunakan ARP main A. Ini akan kelihatan internet address-nya, IP-nya, ini fisiknya, ini IP-nya, ini fisiknya, ya. Nah, kemudian ada beberapa isu terkait dengan ARP, ya. Yang pertama adalah ARP float, ya. ARP broadcast ini dapat membanjiri media transmisi, ya. Ya. Contohnya misalkan tadi satu ya, tadi cuma satu apa namanya, satu komputer. Ya, saya ingin siapa yang punya alamat IP ini? Saya minta lokasinya. Nah, kemudian yang lain saya juga minta alamat IP ini dan lokasinya di mana. Nah, saling mengirimkan broadcast, akhirnya medianya penuh, akhirnya lambat, ya. Akhirnya lambat. Nah, ini ya. Akhirnya akan lambat. Ketika semua device atau semua perangkat itu saling membroadcast ARP, ya, membroadcast ARP itu nanti akan memenuhi apa namanya media. Nah, kemudian yang tidak kalah lagi adalah isu terkait ARP spoofing. ARP spoofing ini apa? ARP spoofing ini adalah ada orang lain yang berpura-pura menggunakan alamat yang valid. Contohnya tadi ya, misalkan di RT tersebut alamat RT1 nomor 1 ya, nomor 1 RT1 RW1 itu alamatnya Pak RT ya. Alamatnya Pak RT. Lokasinya di mana? Itu lokasinya di paling pinggir jalan ada tulisannya ketua RT. Nah, kemudian ada orang yang apa namanya? Istilahnya pura-pura menjadi Pak RT dengan alamat yang berbeda, ya. Alamatnya RT1 RW1, tapi alamatnya bukan di pinggir jalan, tapi alamatnya yang ada di pojok paling apa namanya? Paling pojok, ya. Jadi walaupun alamat IP-nya sama, tapi alamat fisiknya berbeda. Ya. Bisa terjadi nggak ini? Bisa. Ya, dengan yang namanya ini tadi ya, ARP spoofing. Ya, ARP spoofing. Ya, ARP spoofing. Jadi misalkan kalau apa namanya Pak RT-nya nggak tahu, ya Pak RT-nya nggak tahu, yang aslinya nggak tahu, maka ketika mau ngirim apa namanya ngirim sesuatu ke RT sebelah, maka kita akan mencari Pak RT yang pura-pura ini. Ya akhirnya kan nggak sampai, ya akhirnya data tidak sampai. Karena apa? Itu bukan Pak RT aslinya, ya bukan Pak RT aslinya, itu jadian. Ya. Nah, ini terkait dengan ARP spoofing, ya, ARP spoofing atau pemalsuan ARP. Jadi tabel ARP itu bisa diganti, bisa disusupi, bisa dimanipulasi. Ya tentu saja ini butuh kemampuan hacker untuk memanipulasi ARP ini. Ya.
Nah, kemudian IPv versi 6 Netboard Discovery. Nah, Netboard Discovery ini sebenarnya konsepnya sama dengan ARP ya. Kalau ARP tadi kan itu berjalan di IP versi 4. Tapi kalau Netboard Discovery ini dia ada di versi 6. Fungsinya sama ya, logikanya sama, fungsinya sama. Ya. Untuk mencari alamat fisik ya. Mencari alamat fisik komputer yang ada di satu jaringan ataupun yang ada di remote. Kalau di dalam satu jaringan sama, ya konsepnya sama, langsung ke tujuannya. Tetapi kalau yang beda jaringan di remote network itu harus sama tadi, ya menghubungi default gateway-nya dulu, ya menghubungi default gateway-nya. Ya jadi antara ARP dengan netboard discovery ini sama sih fungsinya ya, cuma perbedaannya yang satu berada di IP versi 4, yang satu digunakan di IP versi 6. Nah, intinya sama sih, ya. Konsepnya sama. Nah, kan sama ini ya. Judulnya sama. Nah, kalau dalam jaringan sama itu akan langsung dikirim ke host yang sama dalam satu jaringan. Nah, kalau tadi di IP versi 4, A ini mengirimkan broadcast ya, pesan broadcast. Tetapi kalau yang di IP versi 6, dia akan mengirimkan pesan multicast ya, pesan multicast. Ya, beda ya, perbedaannya itu hanya di broadcast dan multicast ya. Nah, jadi perbedaannya, tadi kalau IPv versi 4 itu kan hanya destination MAC, source IP 6, dan target IPv 6. Ya. Kalau di sini, ya, tadi kan ada broadcast ya, dia mengirimkan broadcast, ya, MAC dikirimkan secara broadcast. Nah, kalau di sini, ya, ini IP targetnya itu dimasukkan ke dalam destination IP multicast, ya, special number multicast. Ya. Nah, sama dari A ke switch, kemudian switch akan di multicast ya, disebarkan.
one of its IPv6 addresses. In this case, the multicast MAC address does not match any of these. The host VPN ignores the rest of the frame without having to pass it up to an upper-level process to make this determination. Again, this is the over for IPv4. Router R1 receives the frame on its LAN interface. Similar process occurs on R1's interface. The Ethernet NIC ignores the frame because the destination multicast MAC address does not match to any of the IPv6 addresses. Neighbor solicitation messages are not forwarded by the router. This is because the solicited node multicast address in the IPv6 header is sent with linked local scope, which tells the router not to forward packets off the local network. Receives the Ethernet frame. This time, the Ethernet multicast MAC address matches a MAC address associated with host C, specifically the one mapped to host C's IPv6 solicited node multicast address. Therefore, host C accepts the frame and passes it up to its IPv6 process, and then its ICMP process. The target IPv6 address in the ICMP Nah, ini ada beberapa istilah ya, ada link lokal, ada global unicast, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di IP versi 6. Nah, ini sama seperti replay-nya tadi ya, yang ARP replay tadi ya. Kalau yang pertama dari request, kalau yang ini sama dengan yang replay tadi. If the destination IPv6 address was on a different network, this same process would occur to discover the MAC address of the default gateway, which would map to R1's IPv6 link local address on this LAN. Oke, jadi itu ya. Intinya antara ARP dengan network discovery ini sama saja fungsinya. Ya, cuma penggunaannya hanya berbeda di IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Nah, ini kalau dari dalam satu dalam satu jaringan ya, itu bisa langsung ya. Nah, kalau berbeda jaringan maka dia akan masuk ke gateway dulu, default gateway dulu. Ya, setelah itu baru nanti dari default gateway akan dikirimkan keluar oleh default gateway. Ini prosesnya sama tadi, secara langsung. Ya. Oke. Ini praktis ya. Jadi yang kita pelajari pada modul ini, pada chapter ini adalah perbedaan antara MAC address dan IP address ya. Jadi fungsinya apa dan sebagainya sudah. Tadi ya, MAC address itu sebagai alamat fisik, IP address sebagai alamat logik. Kemudian ARP ini untuk mentranslate ya, mentranslate alamat IP versi 4 ke alamat fisiknya. Ya. Kemudian network discovery itu fungsinya sama seperti ARP ya, cuma dia berlaku di IP versi 6 ya, berlaku di IP versi 6. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Jangan lupa untuk modul examnya dikerjakan ya. Modul examnya dikerjakan.